Selamat pagi, salam bahagia, sehat dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali di Dipa Abadi Channel. Dan hari ini saya ingin men-sharingkan tentang bagaimana mengendalikan emosi negatif dalam diri kita. Nah, ini saya rasa penting karena terkait dengan visi besar yang kita ingin wujudkan, yaitu terwujudnya masyarakat yang kuat menyangkut aspek mental, kemudian juga emosional, spiritual, tindakan fisik, dan juga finansial. Nah, ada aspek emosional di sana. Dan yang ini saya sharingkan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi negatif kita. Nah, dari pengalaman saya selama ini ketika menekuni usaha terutama dan mendapatkan bimbingan dalam proses tersebut, ada beberapa hal penting yang saya lakukan untuk bagaimana saya bisa mengendalikan emosi negatif saya. Yang pertama adalah kita harus ada satu pemahaman terkait dengan emosi negatif tersebut. Ya, jadi apa saja yang merupakan contoh-contoh atau ciri-ciri emosi negatif? Ya, yang saya pahami selama ini yaitu contohnya adalah emosi takut. Ya, emosi takut. Takut apa ya? Contohnya takut memulai, takut gagal, kemudian takut rugi, takut salah, takut ditolak, termasuk juga takut diomongin orang. Ya, jadi kalau kita ada emosi takut seperti ini, ya jelas kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ya, kemudian juga ada emosi marah, emosi dendam, sakit hati, kecewa, dan sejenisnya. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh emosi negatif yang saya pahami, yang saya sadari bahwa itu ada, bahwa emosi negatif itu ada. Maka tentu ketika kita tidak menyadari bahwa emosi negatif itu ada, maka tentu kita tidak akan bisa mengendalikan emosi negatif tersebut. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan sesuatu yang tidak ada? Oke, maka oleh karena itu, yang pertama yang penting adalah bagaimana kita memahami, menyadari bahwa emosi negatif ini ada. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus ada satu kesadaran, satu pemahaman bahwa emosi negatif ini ada dalam kontrol kita, bukan di luar kontrol kita. Artinya kita harus ada satu pemahaman, satu kesadaran bahwa kita bisa mengendalikan emosi negatif itu. Ya, jadi kalau emosi negatif itu ada di luar kontrol kita, nah itu akan jadi masalah. Maka saya sering mengatakan masalah akan muncul ketika saklar emosi kita dipegang oleh orang lain, dipegang oleh tetangga, atau dipegang oleh situasi, kondisi, dan peristiwa yang terjadi. Dan dulu saya berpikir bahwa kenapa saya marah, kenapa saya jengkel, sakit hati, karena ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan saya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ada orang-orang yang tidak sesuai dengan standar saya, tidak sesuai dengan harapan saya, sehingga saya menjadi marah. Nah, pada saat itu, ya, pemahaman saya adalah emosi negatif saya itu di luar kontrol saya. Kenapa saya menjadi marah? Karena ada sesuatu stimulus yang memancing sehingga saya menjadi marah. Oke, jadi yang kedua dari apa yang saya katakan ini bahwa kita harus ada satu kesadaran bahwa emosi negatif ini ada dalam kontrol kita. Ya, dan harus kita kontrol. Oke, dan kemudian yang ketiga, yang penting adalah yang saya alami selama ini harus ada satu tujuan, ya, untuk kita bisa mengendalikan emosi negatif kita. Harus ada satu tujuan, satu impian, ya, yang besar, yang jelas dan kuat, ya, untuk kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan emosi negatif kita. Ya, karena kalau tidak ada tujuan yang jelas dan pasti yang kuat, maka tentu pengendalian emosi negatif itu menjadi tidak penting. Ya, menjadi tidak penting. Makanya dari pengalaman saya, kenapa kemudian saya bisa mengendalikan emosi negatif saya? Oke, karena waktu itu mentor saya mengatakan untuk mencapai satu tujuan yang besar, maka ya emosi negatif ini harus dikontrol. Ya, jadi tidak mungkin bisa mencapai hal yang besar dalam hidup kita jika kemudian emosi negatif saja kita tidak bisa kontrol. Oke, jadi harus ada satu tujuan yang jelas, yang pasti, yang kuat. Oke, mengapa kita harus bisa mengontrol emosi negatif kita? Oke, jadi ini saya sudah buktikan. Ya, bagaimana kemudian saya dulu katakan orang yang pemarah, oke, kemudian dengan mudahnya tersinggung,
dendam, sakit hati. Kemudian kenapa bisa berubah? Ya karena jawabannya adalah karena saya memiliki impian yang besar. Apalagi seperti saat ini saya memiliki visi yang bagi banyak orang itu tidak masuk akal. Oke, jadi visi saya adalah bagaimana bisa terwujud masyarakat yang kuat, yang terdiri dari pribadi-pribadi yang kuat, menyangkut aspek mental, emosional, kemudian spiritual, tindakan fisik, dan juga finansial. Dan finansial ini bukan sekedar tambahan penghasilan, ini adalah finansial kaitan dengan financial freedom, kebebasan keuangan. Oke, jadi untuk bisa mencapai financial freedom, ya, salah satu yang penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi negatif kita. Ya, nah, kemudian yang berikutnya adalah yang sangat penting dari apa yang saya alami selama ini adalah harus ada satu keputusan, ya, harus ada satu keputusan yang jelas, ya. Untuk bagaimana kita bisa mengendalikan emosi negatif ini. Jadi keputusan harus kita ambil. Nah, ketika kita mengambil satu keputusan, hal-hal yang tidak sesuai dengan itu, maka harus kita abaikan. Karena itu tidak penting dan mengganggu. Ya, jadi harus ada satu keputusan yang jelas yang harus kita ambil. Dan keputusan ini adalah keputusan yang diikuti dengan satu tindakan yang nyata. Dan saya memang mengalami selama ini memang tidak mudah. Tidak mudah dan sangat menantang. Tetapi ketika keputusan kita sudah kita ambil, maka tidak ada jalan untuk mundur. Ya, harus berhasil. Ya, dan harus saya bisa kendalikan emosi ini karena menuju kepada impian yang besar tadi. Jadi harus ada satu keputusan yang jelas. Nah, kemudian yang berikutnya juga sangat penting adalah apa yang selama ini saya lakukan. Ya, apa yang saya pahami adalah kenapa emosi negatif bisa muncul? Karena emosi negatif itu ya ada dalam diri kita dan itu begitu kuat dan menguasai. Ya, sama dengan katakan sebuah gelas yang isinya katakan kopi. Ketika diguncang, maka yang keluar adalah kopi dari gelas itu. Kenapa? Karena isinya kopi. Nah, bagaimana caranya supaya yang keluar dari gelas itu adalah air bening? Ya tentu isinya harus diganti. Isinya harus diganti. Nah, jadi bagaimana cara saya mengganti program lama yang negatif menjadi program yang positif dalam pikiran saya? Yaitu saya selalu melakukan afirmasi, ya, yaitu memberikan pesan-pesan positif kepada pikiran saya setiap hari, setiap baru bangun tidur. Salah satu kalimat saya adalah pribadi yang kuat dan positif. Saya adalah pribadi yang kuat dan positif. Itu saya selalu ucapkan. Ya, karena tentu dari afirmasi ini akan menjadi satu program yang kuat di dalam pikiran. Kalau kita terus lakukan secara konsisten. Meskipun awalnya kita tidak seperti itu, tetapi ketika terus kita masukkan program itu, maka itu akan menjadi satu keyakinan. Ya, dan ketika kemudian hidup mengguncang kita dengan berbagai macam masalah dan tantangan, maka respon kita adalah positif. Ya, emosi positif. Emosi negatifnya sudah tidak ada lagi. Oke, jadi itu yang selama ini saya lakukan. Saya terus memberikan pesan-pesan positif ke pikiran saya. Kemudian yang berikutnya, juga yang sangat penting yang saya lakukan adalah saya selalu bergaul dengan orang-orang yang positif. Ya, orang-orang yang positif dan lingkungan positif. Makanya saya katakan bahwa ketika kita ingin mengendalikan emosi negatif kita perlu bergabung dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi kita adalah lingkungan kita gitu. Kalau kita berada dalam lingkungan katakan penjudi, maka otomatis peluang besar kita juga akan menjadi seorang penjudi karena lingkungan kita seperti itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi negatif kita, maka kita harus berada dalam lingkungan orang-orang yang seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan saya bersyukur sekali berada dalam lingkungan yang positif, ya, seperti contoh katakan adalah dalam perusahaan ya, dalam usaha di sebuah perusahaan yang namanya QNet, ada di The V, kemudian ada juga di Galaxy Team. Oke, di mana orang-orang yang ada di sana yang saya kenal dan dekat dengan saya, itulah orang-orang yang sangat positif. Yang memberikan saya inspirasi dan dorongan-dorongan untuk bagaimana kita bisa mengendalikan emosi negatif kita. Itu sangat berpengaruh dalam diri saya dan dalam kehidupan saya. Oke, dan kemudian yang berikutnya adalah peranan mentor atau pembimbing. Ya, saya sekali lagi bersyukur saya memiliki beberapa orang pembimbing yang sudah ada pada posisi itu, yang memberikan contoh kepada saya bagaimana beliau bisa mengendalikan emosi negatif mereka.
Dan ini bagi saya satu hal yang sangat menginspirasi, ya. Karena tentu yang kita maksud dengan mentor di sini adalah bukan mentor yang hanya bisa bicara dari setelah baca buku atau nonton sebuah video motivasi dan beliau sampaikan, bukan itu. Mentor yang saya maksud adalah mentor yang memahami apa yang beliau katakan dan beliau melakukan apa yang beliau katakan. Bukan sekedar menyampaikan pesan untuk kita lakukan, bukan itu. Ya, jadi apa yang beliau katakan, beliau sudah lakukan dan berdampak positif. Ya, dan itu kemudian beliau sampaikan kepada kami dan kami lakukan dan tentu juga berdampak positif. Oke, jadi memang mendapatkan mentor seperti ini tidak mudah. Oke, makanya saya bersyukur sekali ya dalam proses saya terjun dalam dunia usaha, secara otomatis kemudian saya dapatkan mentor-mentor yang sangat positif, mentor-mentor yang menginspirasi ya dan berdampak positif terhadap diri saya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu beberapa hal yang selama ini saya sudah praktekkan dan itu sangat berdampak positif terhadap diri saya. Saya masih ingat bagaimana masa lalu saya, bagaimana saya begitu mudahnya marah, begitu mudahnya tersinggung, sakit hati, kecewa, komplain. Oke, tapi setelah berproses, mengikuti proses pembelajaran, bimbingan dan seterusnya, dan tentu juga saya mempraktekkan dalam dunia usaha, yang tentu itu satu ujian yang sangat sangat luar biasa. Karena tentu dalam dunia usaha banyak sekali tantangan yang kemudian dari sana memancing emosi negatif untuk keluar dari diri saya. Dan setelah kemudian terus berlatih dan kemudian terus dibimbing, akhirnya ternyata bisa. Makanya saya menyampaikan ini karena saya membuktikan bahwa ternyata emosi itu bisa kita kontrol. Ya tentu dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya rasa itu sharing saya di video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa dipraktekkan. Dan jika teman-teman bisa suatu saat mungkin ya semoga bisa bergabung dengan kami dalam rangka untuk mewujudkan visi yang sangat besar, yaitu terwujudnya masyarakat yang kuat secara mental, fisik, emosional, spiritual dan juga finansial. Kita akan banyak mengikuti proses pelatihan dan bimbingan dan butuh waktu memang, tetapi kalau kita tidak mulai, tentu kita tidak akan pernah mengalami satu perubahan yang besar. Ya, berita baiknya adalah sekarang ada satu program-program yang positif seperti ini. Ya, salah satunya yang kami miliki di Galaxy Team ini. Ya, semoga suatu saat Bapak Ibu bisa bergabung dan kemudian ikut terlibat dalam perwujudan visi yang sangat besar ini. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya rasa itu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.